Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,75%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 1,17% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 23.096 USD. Ya, berarti kembali lagi meningkat dari posisi kemarin. Ya. Untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 1,61% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 1.597. Ya, jadi kita bisa lihat dari Bitcoin dan Ethereum saja, dalam beberapa hari terakhir ini cenderung ini ya masih di daerah yang sama terus, dan beberapa posisi futures itu sedikit invalid ya. Udah retest 1, retest 2, ternyata malah nggak turun atau malah nggak naik ya. Malah kebalikannya. Jadi mungkin buat lo yang cenderung lebih konservatif, mau lebih fokus ke akumulasi spot juga boleh ya. Tapi buat lo yang memang agresif, mau lanjut posisi futures, monggo ya. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 1,52% di angka 307. Untuk XRP dia meningkat sebesar 1,43% di angka 41 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 4,43% di angka 38 sen. Dogecoin dia meningkat sebesar 2,78% di angka 8 senan. Dan sekarang Polygon Matic kembali lagi meningkat ke ranking 10 dan peningkatan sebesar 5,56% dalam 24 jam terakhir, dan ada di angka di angka $1 lebih 14 sen. Nah, ini juga salah satunya nih yang secara TA menunjukkan dia sudah retest 1, retest 2, tapi malah naik lagi ke atas dan overbought ya. Jadi seperti yang gue bilang, beberapa kali posisi terutama di alts ya, itu cenderung support ketembus terus, resisten ketembus terus ya, walaupun sudah overbought. Jadi lagi-lagi buat lo yang lebih pengen fokus ke spot atau lebih konservatif boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ada beberapa data dari US ya, banyak, tetapi kalau kita lihat semuanya kecenderungannya bintang 2. Jadi nggak terlalu ngaruh biasanya untuk bintang 2 ini ya. Nah, jadi kita bisa cenderung santai pada hari ini ya, dan lebih fokus ke TA, dan mungkin sekarang kita bisa langsung lanjut aja ke bagian analisa kripto ya. Nah, untuk analisa kripto ini kita ngomongin soal MA200 weekly. Nah, ini adalah satu TA atau satu indikator, satu moving average yang cukup penting sebenarnya ya. Karena MA200 di weekly ini sudah beberapa kali di siklus sebelumnya menjadi bottom dari bear market. Kalau kita lihat di sini 2018-2019 ya, ini bear market setahun di siklus kemarin, itu dia berhenti tepat di MA200 ya. Lalu mulai rally lagi, kena COVID crash pun berhentinya tepat di MA200. Dan kalau kita lihat di 2016 ya, di mana ini adalah bottom dari siklus dua siklus sebelumnya, sama-sama ini juga berhenti di MA200. Nah, tetapi ini buat pertama kalinya Bitcoin tembus MA200 dengan cukup signifikan ya. Dan basically udah setengah tahun di bawah dari MA200. Nah, pertanyaannya apakah MA200 ini akan mulai menjadi resisten atau tidak ya. Tentunya ini bisa menjadi satu hal yang ya lagi-lagi ya pertama kali ini, jadi kita nggak tahu akan seperti apa ya. Nah, selain dari itu juga RSI dari Bitcoin itu rendahnya signifikan di weekly ya, dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya ini lebih ekstrim ke bawah ya. Nah, tentunya ada penjelasan secara makronya, karena kita tahu makro kita berantakan tahun ini ya. Di tahun-tahun sebelumnya makro cenderung ya nggak ekstrim berantakan lah ya, dimana kita tahu nggak ada kasus seperti tiba-tiba kita harus ada quantitative tightening gitu ya, lalu kita nggak ada kena resesi dan seterusnya. Jadi ya mungkin arguably ini terjadi karena memang makro kita berantakan, plus dibantu juga dengan ya dalam kripto pun punya permasalahan sendiri-sendiri ya, seperti ada Luna, lalu seperti ada FTX, ada Voyager dan seterusnya, membuat Bitcoin cenderung lebih drop lagi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kita ngomongin MA200 juga, kita langsung geser juga ke sini ya. Kita bisa geser di weekly-nya, bukan cuma ada MA200 tetapi ada MA50 yang sedang dalam kondisi mau death cross ya. Nah, tentunya kita tahu death cross ini adalah satu pertanda yang cenderung bearish ya. Nah, jadi kita lihat nih apakah nanti apakah si death cross ini akan benar-benar terjadi
atau mungkin dalam beberapa hari ke depan tiba-tiba mungkin Bitcoin bisa rally dan lanjut ke atas ya. We don't know. Tapi intinya yang paling penting sekarang yang menjadi PR untuk Bitcoin adalah MA200 weekly kalau ngomongin resisten ya. Kalau support ada di full support band. Tapi kalau ngomongin resisten ada di MA200 dan MA50 weekly. Andaikan kita bisa menaklukkan ini, ya nggak harus sekarang juga, ya anggaplah beberapa minggu ke depan kita pelan-pelan menaklukkan ini dan kembali reclaim ya trading di atas dari EMA 200 dan 50 di weekly. Nah, ini bisa menjadi satu movement yang sangat penting dari Bitcoin ya. Karena lagi-lagi ya probability dia bisa ke reject di sini cukup besar ya. Amit-amit dia ke reject oleh EMA 50 dan 200. Harapan gua adalah dia bisa bertahan di atas dari bull support band yang sekarang basically ada di angka 20 ribuan sampai 19 ribuan seingat gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk si Bitcoin ya. Mungkin kita sekarang geser ke inilah ke yang lebih time frame yang lebih kecilnya. PR dia untuk sekarang adalah kalau yang untuk short termnya maksudnya ya adalah dia bisa bertahan di atas dari 22.629. Karena kalau kita lihat di sini daerah bukan akumulasi ya, mungkin konsolidasi lebih tepatnya ya. Ini sudah terjadi selama 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini hari ke-8 di mana dia Bitcoin sepertinya mulai menemukan satu struktur support baru yang ada di daerah sini ya. Nah, semoga saja dia bisa bertahan di sini ya. Sideways aja terus nggak apa-apa sampai MA20 menjemput ya, karena kalau kita lihat di sini MA20 sudah semakin dekat ya, sudah mulai mau tembus 21.300-an. Jadi itu PR-nya ya. Worst case-nya harapan gue adalah kalau sampai dia jebol dari sini, dia bisa mantul lagi di 21.500-an, di mana nanti dia akan berkonfluence dengan MA20 ya. Intinya gue berharap dia nggak sampai nembus ke 20.700 karena kalau sampai ke sini ada probability bisa terjadi head and shoulders gitu ya, which is we don't want that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin lagi-lagi ada terjadi satu rally lagi ya, atau ya rally lah maksudnya ya. Rally dikit tetapi untungnya masih ke reject lagi oleh 102,05 ya. Jadi ini seperti yang gue bilang, teori TA yang sering kali terjadi, support yang kuat yang berkali-kali di retest, di sini dites banyak 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, saat dia tembus, biasanya ini akan menjadi resisten yang kuat juga. Kalau kita lihat di sini sudah di retest sebanyak 1 2 3 4 5, ini hari kelima ya. PR-nya untuk indeks dolar adalah bertahan di bawah dari 102,05 ya. Kalau itu bisa terjadi dan nanti mulai ada data-data ekonomik yang mendukung untuk indeks dolar lanjut lagi turun ya. Semoga saja dia bisa lanjut lagi membuat lower low. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Quite simple jujurnya ya. Karena lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan kripto dan semua risk on asset adalah korelasi negatif ya. Otomatis kalau seperti itu, kalau kita mau investasi long term kita naik, ya kita berharap indeks dolar mulai turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia, Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi cepat-cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT.
Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah, dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin, seperti yang kita bisa lihat di sini, Bitcoin sudah beberapa kali menjadikan 22.629 menjadi daerah support. Ya. Nah, jadi boleh nggak sih Bang kita pertimbangkan untuk buka posisi long di sini? Sebenarnya boleh-boleh aja, ya. Tapi sekali lagi yang harus gue ingatkan adalah RSI. Ya, RSI-nya masih di atas dari 70 untuk Bitcoin. Dan terbentuk satu bearish divergence. Jadi otomatis kalau buka posisi long di sini ya, ini lebih beresiko dibandingkan dengan kita ya secara spot maupun short ya. Nah, jadi untuk posisi long kalian bisa pertimbangkan apabila hari ini terjadi retest kedua di 22.629. Nah, kalau itu terjadi, kalian bisa pertimbangkan untuk TP. Mungkin yang konservatifnya bisa TP di sini ya. Bisa di wick sini di 23.508, atau buat kalian yang agresif boleh pertimbangkan untuk target TP-nya di 24.576 ya. Nah, untuk posisi shortnya mungkin lo bisa pertimbangkan apabila kalau dia jebol. Kalau hari ini ternyata dia gagal mempertahankan si struktur ini, jebol, retest 1, retest 2, nah lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP-nya di 21.559, atau mungkin juga bisa MA20 yang dia saat nanti dia sudah naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya ya, lu mungkin bisa pertimbangkan buy limit pertama, kita geser sedikit ya. Buy limit pertama bisa di 22.629 ya. Lalu buy limit kedua lu bisa pertimbangkan antara di 21.500-an atau 21.300-an ya. Untuk buy limit ketiga mungkin bisa pertimbangkan di 20.774. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi lo berpikirin jangan untuk di hold sehari 2 hari saja ya. Jadi anggap kayak tabungan jangka panjang. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan kita bisa di sini Ethereum kembali retest ke support dan resistennya. Ya, jadi otomatis ini adalah masuknya ke retest 1 untuk support dan resisten. Maka pada hari ini kita bisa pertimbangkan untuk buka 2 limit buy sebenarnya ya. Limit buy untuk bukan limit buy tapi limit short dengan limit long ya. Nah, limit yang posisi short ini kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest kedua ya, bisa pending order aja di sini ya. Nah, jadi kalau seandainya kan di hari ini retest lagi otomatis kebuka. Nah, seperti itu posisi short ini target TP-nya adalah di 1567 ya. Sementara untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila ya dia terjadi di tes kedua di sini ya. Nah, jadi lu bisa langsung pasang aja pending order di atas dan di bawah ya. Tentunya di sini posisi long, di sini posisi short. Target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya. Untuk posisi long di sini target TP-nya adalah di 1623 dan posisi shortnya target TP-nya adalah di 1567 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara posisi futures. Dan sekali lagi ya, untuk posisi futures buat beberapa hari kebelakangan ini mungkin lebih cenderung buat yang agresif, karena ya beberapa altcoin lain cenderung ada yang tembus-tembus ya, sudah retest 2 kali tapi tembus. Tapi untuk Ethereum sih overall masih oke. Dan untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan buy limit pertama di 1597, buy limit kedua mungkin bisa pertimbangkan di EMA20, dan yang ketiga bisa pertimbangkan langsung di bawah sini 1434. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk kalian yang sudah dengar posisi kemarin ya, atau pembahasan di DCWT kemarin,
Buat yang konservatif harusnya sudah kena target TP posisi long ya, karena posisi long ini terbentuk setelah retest 1, retest 2 pada tanggal 26 dan tanggal 27 kemarin ya. Nah, gue udah bahas untuk posisi yang konservatifnya lu bisa pertimbangkan di sini ya. Di struktur yang baru terbentuk pada tanggal 25 dan 26. Literally kemarin-kemarin ini baru banget ya. Nah, kita bisa lihat sudah kena target TP, bahkan sedikit tembus ya. Jadi buat lu yang konservatif, harusnya sudah keadaan profit sebesar, sebentar ya. Nah, kita tarik sebesar ya sekitar 4,2%-an ya. Not bad, not bad. Nah, buat yang agresif masih belum kena, yaitu di $14 lebih 43 sen tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya lu bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di $13 ya. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya belum ada perubahan sebenarnya ya. Buy limit pertama di $13. Buy limit kedua mungkin ada sedikit pergeseran ya. Di MA20 kemarin itu kan di 12,42, sekarang di 12,58. Lalu untuk buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 11,74 ya. Jadi overall seperti itu untuk Atom, dan kalau kita lihat secara struktur it's doing good, masih cenderung membuat higher high, higher low, higher high, higher low ya. Nah, PR dia adalah sekarang mungkin kalau bisa bertahan di atas dari $13, that's gonna be really good untuk Atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat di sini ya, setelah dia kemarin ini false signal ya, retest 1, retest 2 ternyata jebol, sekarang dia mulai sedikit mungkin masuknya mulai koreksi, walaupun menurut gue masih kurang ya. Nah, kita tunggu sampai dia mendekati ke 41 sen. Nah, andaikan dia sudah mulai retest ke sini, apalagi retest 1, retest 2 di sini, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP-nya mungkin bisa pertimbangkan di struktur baru yang terbentuk di sini, yaitu di daerah berapa nih? 48 sen ya. Kita kasih tanda aja sekarang ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita pasang dulu struktur baru ya. Nah, jadi andaikan terjadi retest 1, retest 2 bisa pertimbangkan ke situ. Nah, untuk posisi shortnya ada dua nih. Untuk posisi short yang pertama lo bisa pertimbangkan apabila kalau ternyata dia gagal untuk mempertahankan di sini, bukannya mantul malah jebol. Kalau jebol, retest 1, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP antara di MA20. Ya mungkin nanti by that time kalau sudah terbentuk seperti itu, MA20 akan lebih naik di atas. Itu bisa dibilang yang lebih konservatif. Dan yang lebih agresifnya bisa pertimbangkan di 34 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom secara posisi futures. Untuk spotnya tentunya ada sedikit perubahan. Buy limit pertama di 41 sen, buy limit kedua jadi di MA20 atau di 34 sen ya. Jadi overall seperti itu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat ini juga salah satu contoh lagi yang kemarin retest 1, retest 2 ternyata jebol ke atas ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang ada beberapa altcoins tertentu ya, ya terutama altcoins ya. Bitcoin masih cenderung di daerah situ-situ saja, di mana dia sudah ketemu resisten, sudah overbought, dan juga retest 1, retest 2 tapi tembus lagi. Maka dari itu ya, seperti yang ngomong di depan tadi, buat lo yang cenderung konservatif banget ya, bisa pertimbangkan lebih udah fokusnya di spot dulu aja ya. Tapi buat lo yang cenderung intermediate sampai agresif, lanjut aja ya. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat di sini ada satu setup posisi long sebenarnya ya, walaupun jujurnya posisi long ini resikonya cukup tinggi karena kenapa? Tembus Bollinger Band, RSI di atas dari 70, dan kalau kita mau lihat target TP pun masih terlalu jauh secara struktur ya. Arguably kalau mau ditaruh di sini pun masih terlalu jauh ya. Jadi kalau gue pribadi akan skip posisi long ini ya. Mungkin kalau gue pribadi akan lebih nyaman apabila terjadi setup posisi short kalau dia ternyata gagal mempertahankan si struktur baru ini ya. Kalau dia gagal di sini, retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di $1 lebih 2 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic secara posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya ini bisa nggak jadi buy limit pertama kita? Arguably boleh ya, tapi kalau gue sarankan di sini jangan terlalu besar dulu untuk akumulasinya. Jadi biasa, misalkan gini ya, lu setiap kali DCA ya atau akumulasi secara spot, misalkan $10 gitu ya. Ya di sini jangan 10 lah, anggap aja cuma $5 atau setengahnya lah kesannya ya. Nah, jadi ini buy limit pertama.
Buy limit kedua kalian bisa pertimbangkan di $1 lebih 2 sen, dan buy limit ketiga di 98 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.